Ya, saya lanjutkan ya. SQL injection bagian yang ketiga dari 5. SQL injection itu apa? Ini penting kita ketahui ya. Tadi saya katakan, saya contohkan hanya satu aja sebagai bukti saja ya. Jadi SQL injection itu adalah salah satu di antara banyak sekali jenis serangan yang SQL injection itu mengizinkan query SQL itu bisa dimanipulasi, bisa diedit ya, bisa direkayasa oleh pengguna, kemudian diteruskan ke server untuk dieksekusi. Nah, salah satunya adalah query SQL saat melakukan login. Tadi kan perintahnya select all from pengguna where user ID sama dengan user ID and sandi sama dengan sandi gitu ya. Nah, itu punya celah keamanan ya. Akibatnya nanti apa? Kalau di login itu bisa dijebol menggunakan SQL injection, akibatnya adalah pengguna itu bisa masuk ke dalam sistem, bisa melakukan apapun di objek wisata tanpa perlu login. Yang benar, login itu salah tapi dia bisa masuk. Ya, ya modelnya seperti ini. Hacker itu dia akan ngincer celah keamanan database. Ya, pakai field yang ada, yaitu ada username, ada password dan sebagainya. Lalu dia masukkan kode-kode tertentu yang nanti akan nebeng bahasa kita di dalam perintah SQL sehingga dia nanti akhirnya bisa mengakses ke database. Ya. Dan dia bisa mendapatkan data atau setidaknya dia bisa mendapatkan akses ke dalam sistem gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya pastikan saya sudah keluar, sebelumnya saya login dulu. Seperti ini ya. Pakai Bang Haji sama rahasia. Ini sudah login dengan cara yang benar ya. Dipastikan logout, artinya saya tidak punya session sama sekali, clear gitu ya. Masuk ke keluar. Kemudian saya coba dulu untuk membuktikan bahwa saya tidak punya session. Saya masuk ke objek wisata. Harusnya ayo ngapain kan gitu ya. Oke, benar ya. Berarti saya kan belum login ceritanya. Sekarang masuk ke halaman login. Nah, saya akan coba masuk menggunakan SQL injection tanpa, tadi kan username-nya Bang Haji, password-nya rahasia ya. Nah, bisa lakukan login seperti ini, user ID-nya dikasih sembarangan aja. Sembarang, ada tanda petik 1. Nah, ini nanti ada studi kasus ya. Terus ada perintah OR, ada 1 sama dengan 1, terus ada minus. Sandinya diisi ngasal aja bisa. Ya, klik login. Nah, saya coba nih. Coba dulu ya. Nih. Saya ketiknya sembarang. Tes. Tanda petik. Kemudian OR. Kemudian 1 sama dengan 1. Atau 0 sama dengan 0. Atau 5 sama dengan 5. Kayak gitu ya. Yang penting dia sama. Spasi. Kemudian saya kasih garis mendatar 2 kali. Saya login. Nggak bisa. Karena ini kan required ya. Harus diisi. Saya ngisinya asal aja nih. Nah, sepanjang-panjangnya. Pasti bukan rahasia kan ini. Saya klik login. Jeng. Salah. Ya. Saya masuk lagi. Spasi, kemudian OR, kemudian 1 sama dengan 1. Kemudian garis mendatar 2 kali. Passwordnya asal aja. Saya bisa masuk. Namanya SQL injection. Yang ditembak itu adalah gimana caranya supaya hasilnya true. Ya, balik ke sini ya, ke codingnya tadi. Ini fungsikan seperti ini ya. Ini studi kasusnya nanti akan berbeda kalau menggunakan tanda petik 2 kali, lain lagi ya. Jadi kalau kasus kita seperti ini, saya pakai tanda petik 1. Ini adalah user ID sampai sini. Akan dikirim masuk ke sini. Ya kan? Kan terkirim di variabel itu ya. Nah, di sini ada tanda petik 1 depannya.
Kemudian isian saya itu pakai tanda petik satu lagi. Jadi ceritanya di sini user ID sama dengan tanda petik satu, sembarang tanda petik satu. Selesai, dia ketutup di sini. Terus ada perintah OR atau ini masih nyambung di sini dia, ke sini dia nyambungnya. OR satu sama dengan satu. Dah ya. Terus ada garis mendatar dua kali. Garis mendatar dua kali ini di perintah SQL itu namanya komentar. Artinya kalau ada tanda seperti itu berarti di belakang sini ada tanda seperti ini kan. Nah, yang belakang ini dianggap tidak ada. Saya memasukkan sandi itu, kenapa perlu dimasukkan? Karena wajib diisi. Isinya pun sembarangan, akhirnya bisa jebol. Kenapa? Karena di sini perintahnya jadinya ya, setelah diinjeksi seperti itu, perintahnya berubah. Select all from pengguna where user ID sama dengan sembarangan atau satu sama dengan satu. Satu itu kan sama dengan satu kan? Berarti benar, perintahnya di sini OR. Yang depan ini pasti salah. Karena nggak ada sembarang itu dalam ini saya. Tapi karena ada OR atau satu sama dengan satu, maka dia dapat datanya. Ketika dia dapat datanya, ini tidak terpenuhi, kan ini kan kosong. Dia kan dapat datanya, satu sama dengan satu tadi. Ketemu, maka dibuatkan session oleh dia di sini. Sehingga bisa diakses semuanya. Itu pindah-pindah kemana aja bisa. Mau pindah ke apa namanya, ke halaman add, halaman edit, halaman delete, dia bisa. Nah, seperti itu ya kasusnya. Tapi tidak akan berfungsi kalau di sininya pakai tanda petik 2. Nah, di sini pakai tanda petik 2. Pakai kode ini nggak bisa. Hacker itu nggak akan nyoba sekali. Wah, nggak bisa pakai petik 1. Dia coba yang di sini pakai petik 2. Jebol pasti. Kayak gitu ya gambarannya. Nah, kalian nggak bisa nyoba itu karena saya kasih yang sudah diprotek untuk itu. Sabar aja ya. Nanti kalau mau coba, lihat videonya diulang seperti itu. Nah, bagus kalau mau coba. Saya keluar lagi ya. Nah, saya masuk lagi dengan nama yang lain. Bebas saja apa. Nah, tanda petik 1 buat menutup yang pertama ya, yang username. Kemudian saya masukin OR. Nah, OR inilah yang menjadikan dia asal terpenuhi salah satu, dia bisa masuk. OR 4 sama dengan 4. Kemudian spasi, belakangnya saya anggap komentar. Artinya password atau perintah di belakang saya anggap komentar. Passwordnya bebas saja dimasukin. Kemudian login. Bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yang pertama dulu, langkahnya. Kita hanya bisa mengamankan itu step by step ya. Yang pertama, simpan sandi dalam keadaan terencrypt atau dalam bentuk hash, misalnya MD5 atau SH1 dan lain-lain ya. Yang kedua, setelah di hash, langkah yang kedua adalah pola autentikasinya dirubah dari global menjadi parsial. Global tadi itu username dan password itu langsung. Nah, harusnya dipisah. Cek dulu username-nya ada nggak di dalam database. Kalau ada, baru cek database-nya. Baru cek password-nya. Nah, itu 2 kali. Ya. Karena kalau dia tidak dipisah seperti itu, akan kena dua-duanya. Nah, caranya sekarang buka adminer. Kita melakukan hash ya. Buka adminer, edit pengguna tadi ya. Kan sandinya rahasia. Edit yang pengguna tadi. Ini rahasia, biarkan rahasia. Tapi depannya dirubah menjadi MD5. Pilih MD5. Sudah ya. Kemudian disimpan. Rahasia itu akan dihash dalam bentuk MD5 menjadi seperti ini. Nah, orang nggak tahu itu apa AC4372 dan seterusnya. Itu jumlahnya, dihitung karakternya berapa. Berapa?
32. Rahasia berapa karakter? Rahasia 7 ya. 7 itu akan diubah menjadi hash MD5, versi MD5, jadi jumlah 30 karakter. Pasti 30 karakter. Nggak percaya? Coba hitung lagi ya. Punya saya yang dihitung. Nih. Di sininya MD5, passwordnya saya kasih di sini angka 1. Saya save. Jadinya tetap 32 karakter. Orang nggak tahu itu apa. Nah, setidaknya ini langkah pertama. Ketika database kita jebol, orang nggak tahu sandinya. Itu sandinya. Tapi bukan itu yang kita ketik nanti lain. Yang kita ketik itu tetap angka 1. Tetap rahasia. Rahasia yang kita ketik, ubah dulu jadi MD5. Nah, dalam prosesnya itu MD5-nya cocokin sama MD5 yang ada di situ. Ya. Jadi jangan sekali-kali bikin sandi di dalam sistem itu plain text seperti tadi, yang rahasia tadi. Saya balikin dulu jadi rahasia ya. Ingat, jangan dikasih tahu. MD5. Jangan ini di MD5 kan, kacau lagi, kamu malah lupa. Ya. Rahasia. Nah, di save. Itu langkah yang pertama. Sudah ya. Nanti ketiknya rahasia, jangan yang tadi AC4372. Oke, ini sudah dirubah jadi MD5. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ke file index, kalian sudah ini. Ke file index, halaman login, itu ditambahkan MD5 juga di sandi. Ya, punya saya tadi saya hapus. Nah, index, nah cek sandi, di sini pada saat dikirim, sandi yang ini yang dikirim ini di MD5 kan sebelum di cek login. Jadi MD5 dalam kurung. Nah, jadi sandi ini di dalam kurung MD5. Sudah itu ya. Nah, jadi ketika saya ngetik, rahasia yang saya ketik. Pada saat saya klik login sampai ke sini mau dikirim ke cek login itu passwordnya di MD5 kan sudah. Jadi posisinya di sini yang dikirim ke sini itu sudah MD5. Ya, masuk ke sini, user ID-nya Bang Haji, and sandinya bukan rahasia, tapi hasil MD5 yang dicek di sini. Jadi yang dicocokin antara yang diisi dengan yang di database-nya itu adalah hasil MD5. Kemudian dirubah jadi seperti ini. Yang semula seperti ini. Hanya if data seperti ini, terus else langsung aja SQL injection masuk dia. Ya. Karena apa? Karena sandi nggak dicek lagi. Nah, sekarang dirubah. Dirubah menjadi seperti ini. Ada tambahan ini. Jadi, kalau tadi kan else langsung ke sini ya. Langsung ke session. Nah, sekarang ada tambahan. Itu kodenya sudah ada. Ya, saya tinggal Ctrl Z yang di sini. Nah, jadi seperti ini. Dirubah jadi seperti ini. Asal mulanya ini aja langsung. Nah, sekarang dicek. Jika usernya tidak sama dengan user ID yang di database, yang diisikan oleh usernya. Tadi saya kan masukkan sembarang gitu ya. Nah, atau sandinya tidak sama dengan sandi yang dimasukkan. Ya, maka di sini tulisannya user ID-nya salah. Sama dengan yang tadi ya. Kalau dia benar, maka baru boleh masuk. Nah, sekarang saya tes lagi, saya uji. Nah, sekarang saya uji di sini. Tadi sudah logout. Nah, sekarang saya masukkan perintah SQL injection. Yang ini tadi aja. Nah, seperti ini ya. Terus passwordnya dibikin lain. Klik login. Pasti nggak bisa. Karena saya masukin yang benar sekalipun passwordnya. Misalnya gini ya. Ini kan username. Ini passwordnya rahasia. Rahasia tadi dikirim, benar dia. Tapi yang ini nggak benar. Kenapa? Karena perintahnya di sini adalah username yang ada di database-nya itu kan Bang Haji. Harus dicocokin sama yang diinputkan. Sedangkan yang diinputkan ini adalah seperti ini. A, S, D, A, D, dan seterusnya ini. Ya, ketika diklik login, dia nggak bisa.
Nah, SQL injection sudah nggak bisa berfungsi di sini. Itu salah satu cara mengamankan, salah satu aja. Masih banyak lagi salah-salah yang lain. Salah 2, salah 3-nya. Ya. Ini bisa juga terjadi pada saat mengedit dan menghapus data. Ya. Penulisan variabel dan data secara manual pada URL juga bisa, yang bentuknya get. Karena kita kan ketika mendelete itu yang dituju adalah objek wisata delete PHP tanda tanya ID tempat sama dengan ada angka di situ. Itu bisa diutak-atik orang, diketik manual itu bisa. Kalau ada pesan error itu juga bisa jadi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu. Maka berhati-hati. Sudah, harusnya sampai sini sudah bisa login semuanya. Kita masuk ke bagian yang keempat.